Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Kita saat ini sedang di tengah-tengah viral isu ijazah palsu. Tiba-tiba muncul video Gibran naik kuda di tengah padang pasir. Plagiarisme dari film kolosal Jun. Gibran, Raka Buming Raka, seorang wapres giveaway yang lagi berusaha pencitraan sebagai calon pemimpin masa depan, mengucapkan selamat Idul Fitri dengan video yang terlihat spektakuler dan wow. Tapi publik langsung tahu satu hal, ini bukan kreativitas, ini plagiarisme. Plagiarisme film epik yang sangat megah, Jun. Jun itu kisah tentang kepemimpinan sejati, tentang perjuangan dan visi besar. Tapi apa yang terjadi ketika seorang politisi menggunakannya tanpa pemahaman? Hasilnya adalah kebohongan visual, pencitraan kosong tanpa makna. Ketika Gibran ingin tampak keren, tetapi lupa bahwa rakyat bisa membedakan mana asli, mana tiruan. Video Idul Fitri ala Jun ini bukan sekedar tribute, melainkan simbol politik pencitraan basi tanpa substansi. Video ini muncul di saat yang sangat krusial bahkan, ketika rakyat mempertanyakan validitas ijazah Jokowi. Ketika dinasti politik sedang dihujani kritik keras, tiba-tiba sebuah video sinematik spektakuler muncul, tapi meniru. Apakah ini bentuk branding visioner yang secara murahan dibuat, atau ini teknik pengalihan perhatian yang dikemas dalam estetika ceritanya? Karena dalam politik, sensasi itu senjata ampuh untuk menutupi substansi. Lalu di dalam video ini ada gambaran gurun pasir dan Monas. Maksudnya apa? Apakah gurun itu seolah menggambarkan perjuangan dan transisi besar, tapi realitanya bisa jadi tanda kebingungan politik sebenarnya? Atau Monas, simbol Jakarta yang sengaja dimunculkan untuk menjadi sebuah pesan bahwa Jakarta akan segera ditinggalkan dan digantikan oleh IKN? Atau ternyata cuma sekedar tempelan estetika kosong? Kan yang ironis, yang harus saya underline lagi, ini di saat Jokowi dihantam isu ijazah. Gibran malah sibuk berfantasi sebagai Paul Atreides. Apakah ini strategi panik, pengalihan isu, agar Gibran yang dibully, noble mission nih, pengorbanan mulia, untuk menghindarkan ayahnya dibully soal dugaan ijazah palsu, memindahkan energi kebencian kepada dirinya agar jadi sansak kemarahan publik untuk melindungi ayahnya, semulia itu, atau cuma sekedar pola konsisten dalam menghalalkan segala cara buat keluarga itu. Bukannya menunjukkan gagasan orisinal, yang ketika lihat hanya politik copy-paste yang bahkan dalam mencuri pun tidak kreatif. Sayangnya, strategi ini gagal total. Karena mereka tampilkan bukan kepemimpinan, melainkan pencitraan murahan yang bahkan tidak memiliki hak cipta. Lihat polanya dari awal. Dari sejak putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk dapat giveaway Pilpres, hingga dinasti politik yang semakin mengakar dari ujung Sumatera Barat sampai Jawa Tengah. Dan kini, ketika pencitraan gagal, langkah selanjutnya apa? Meniru. Dulu aturan diubah untuk ambisi, sekarang estetika pun dijiplak untuk pencitraan. Apa yang bisa kita harapkan dari seseorang yang terbiasa mengambil jalan pintas, menabrak etika, melanggar integritas, atau hanya sekedar ilusi kepemimpinan yang dia mau ciptakan? Sekedar politik pencitraan tanpa isi, kosmetik kekuasaan. Karena di era digital, politik visual memainkan peran besar. Tapi ketika pencitraan dilakukan tanpa kedalaman, yang lahir bukanlah pemimpin, tapi sebuah produk marketing. Jadi kalau kita lihat video Gibran ini yang meniru Jun habis-habisan, ini adalah upaya memperindah wajah kepemimpinan kosong melompong agar terlihat cool, futuristik, dan epik. Tapi nggak ada substansi naratifnya, nggak terlihat visinya, atau adanya narasi Indonesia. Ini cuma jadi efek khusus, seperti bungkus mewah untuk ide kosong. Bahayanya apa? Bahaya. Ketika politik dipimpin oleh pencitraan, maka arah negara ditentukan oleh selera pasar dan tren global, bukan oleh pemikiran yang mendalam dan keberpihakan pada rakyat. Ini adalah sebuah pengaburan realitas publik, efek distrasti sinematik. Video ini muncul ketika tiba-tiba ada pusaran isu besar kan, kritik keras pada proyek IKN yang berpotensi mangkrak, kecurigaan publik terhadap dinasti politik Jokowi, isu validitas ijazah presiden,
Jadi video ini dapat dibaca sebagai upaya distraksi atau alih fokus. Kayak teknik dalam propaganda modern. Alihkan perhatian rakyat dari substansi ke sensasi. Ini adalah sekedar teknik klasik dalam strategi kekuasaan manipulatif. Menciptakan efek visual untuk menutup borok politik. Jadi simbol bahwa keluarga Jokowi tidak akan melepaskan kekuasaan begitu saja itu benar-benar terjadi saat ini. Dengan sebuah upaya citra yang plagiaristik. Jadi Monas ini dikontekskan bukan hiasan tapi sebuah bendera teritorial kekuasaan lama yang sedang bertahan di era transisi gitu ceritanya. Atau mengejek saja sebenarnya, menghina saja karena Monas bakal ditinggal, diganti sama Garuda berwarna hijau hitam itu kan. Jadi lahirlah sebuah politik plagiarisme. Hilanglah sebuah otoritas moral. Ketika politisi muda kayak Gibran ini memilih meniru dunia visi barat, alih-alih membangun narasi kepemimpinan lokal. Ini tanda defisit imajinasi politik nasional. Tanda bahwa kekuasaan tidak lagi dibangun dengan gagasan, melainkan dengan impresi luar negeri, plagiasi. Bahkan dalam video Idul Fitri, yang seharusnya menciptakan nilai spiritual dan keindonesiaan, justru tampil sebagai peniruan budaya asing. Plagiarisme itu bukan hanya masalah legal, tapi masalah etika. Karakter pemimpin masa depan, pemimpin plagiat, pemimpin giveaway, kurang apa lagi nih? Jadi pelajarannya buat kita semua itu apa? Kita sedang melihat transisi besar dalam politik Indonesia. Bukan hanya dari sisi kepemimpinan, tapi dalam cara kita memahami apa itu pemimpin. Kalau dulu, pemimpin adalah mereka yang berpikir, berkorban, memperjuangkan nilai. Kini pemimpin bisa lahir dari algoritma, sinematika murah, dan TikTok. Maka saatnya nih rakyat belajar untuk membedakan mana pemimpin sejati, mana aktor politik, mana gagasan otentik, mana plagiarisme sinematik, mana citra untuk rakyat, mana topeng untuk kekuasaan. Ketika seorang calon pemimpin lebih sibuk meniru aktor film daripada membaca penderitaan rakyat, maka kita tidak sedang memilih pemimpin, tapi kita sedang menonton audisi film fiksi politik. Kita berada di persimpangan sejarah. Karena politik bukan lagi soal visi dan gagasan, tapi soal siapa yang bisa membangun pencitraan. Tapi kita harus ingat, kepemimpinan sejati bukan soal efek visual, tapi soal integritas. Masa depan bangsa tidak bisa dibangun di atas plagiarisme, tidak bisa dibangun di atas kepalsuan, dan rakyat tidak boleh tertipu oleh politik kosmetik. Karena jika kita terus memilih pemimpin berdasarkan siapa yang paling keren di video, maka kita tidak sedang membangun negara. Kita hanya sedang menonton audisi halusinasi para aktor politik. Mau dibawa ke kehancuran sebelah mana Indonesia ini? Silahkan share video ini untuk pembelajaran rakyat banyak. Like dan subscribe jika Anda ingin mendukung channelnya Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.